menantang Iya, challenging dan banget. rumit, Pak. Memang. lebih rumit ngurus BUMN daripada ngurus koperasi desa nih, Pak. Kalau ini menurut saya artinya dengan pengalaman BUMN ngelola kayak Briling sama Mekar, selama ditelatanin dan ditekunin, Kopdes ini bisa seperti itu juga gitu harapannya. Briling sama Mekar itu bisa berkembang. Itu tanya ke Menteri Desa. Saya nggak masuk ke situ. Bukan tupoksi saya. Ini kan meningkatkan tadi semangat untuk bertani lagi, semangat untuk kembali ke desa lagi. Jadi ini ya kembali tadi ke cita-cita Pak Prabowo, memang membangun Indonesia ini nggak bisa hanya di kota, harus membangun dari desa juga. Iya. Sekarang lagi ramai namanya Koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya koperasi kan dari dulu ya Mas Gaby? Ada dari dulu. Cuman, jadi ini relaunch tanggal 12 kemarin launching. Dan targetnya 81.000. Bahkan katanya menjadi koperasi terbesar di dunia yang pernah ada. Wih. Tapi kita tanya aja sama orang yang paling tahu soal ini. Pak Kartika Wiroatmojo. Pak Tiko aja. Pak Tiko. Kan pertama nama panjangnya dulu Pak Tiko. Oh, dia harus tahu nama panjangnya. Walaupun nanti dikira perempuan. Iya. Pak Tiko, kenapa sih Pak BUMN ikut terlibat Pak dalam? Ya, mungkin cerita dikit ya mengenai koperasi sendiri. Jadi koperasi desa ini yang unik ada 3 hal. Pertama, dia ini adalah hasil musyawarah desa. Jadi kalau koperasi biasanya kan memang ada pengurusnya, ada anggotanya kan. Nah, kalau ini memang milik desa. Makanya waktu pembentukan kemarin yang 80.000 itu ada namanya Musdesus, musyawarah desa khusus. Jadi ini lahir dari keinginan masyarakat desa untuk koperasi desa yang milik bersama anggota koperasi seluruhnya itu adalah anggota penduduk di desa itu. Itu satu, jadi dia milik desa. Yang kedua, ini memang menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah dan nantinya BUMN juga masuk untuk bisa menjadi kaki untuk mengelola bahan-bahan pokok. Karena kan ini kan kita punya kan pupuk, LPG, beras, minyak, gula gitu kan. Nah ini kan selama ini kan memang ini distribusinya sampai dengan ke masyarakat itu channelnya kan rumit, ya, channel rumit. Nah pemerintah ingin ada direct outlet yang kita bisa langsung intervensi dari penugasan pemerintah ini bisa sampai ke masyarakat dengan harga yang tepat gitu ya, sehingga ketersediaannya maupun harganya sesuai dengan yang diharapkan pemerintah sehingga masyarakat bisa dapat akses ke beras yang SPHP, ke LPG 3 kilo, ke pupuk subsidi dan sebagainya. Nah yang ketiga memang ini harapannya juga karena ini kolektif di desa, harapannya ini membuka juga keinginan dan juga kemampuan masyarakat desa untuk menjadi pengusaha yang terstruktur dengan skema kelembagaan. Gitu. Kalau kita lihat kayak di Belanda, koperasi susu kan besar banget di Belanda. Ada Coop, itu kan serba di Eropa yang milik koperasi. Nah harapannya masyarakat desa ini sebenarnya kan tidak buta bisnis. Saya udah keliling ke desa-desa ini, sebenarnya orang desa juga ngerti bisnis juga. Mereka udah tahu kalau dia nanam padi, harga pokoknya berapa, dijual berapa, marginnya berapa, dia nanam tebu atau dia nanam kopi. Jadi mereka sebenarnya bukan yang nggak ngerti bisnis, tapi kan perlu dilembagakan supaya menjadi skalanya signifikan dan nanti hasilnya bisa dibagi merata di seluruh masyarakat desa. Nah harapannya yang ketiga ini memang jadi usaha bersama kolektif. Itulah membedakan koperasi dengan PT kan. Kalau PT kan milik individu. Ya ini, tapi memang dengan yang ketiga ini yang nggak mudah bagaimana membuat para pengurus ini benar-benar bertanggung jawab terhadap seluruh anggotanya itu. Gitu. Nah, bertanggung jawab terhadap anggota itu penting tuh Pak. Sangat. Karena banyak pengurus yang bawa lari uang koperasinya. Betul. Ini sebenarnya salah satu supaya nggak terjadi kisruh gas LPG 3 kilo yang kayak kemarin ya Pak ya? Ya semua barang kan kita pernah ngalamin waktu itu harga minyak, ya kan, beras segala macam. Nah harapannya dengan kita punya distribusi langsung sampai ke pengecer ini dan langsung ke masyarakat ini, pemerintah punya lebih punya instrumen untuk mengontrol barang ini sampai di instrumen ini sampai dengan ke masyarakat dengan kualitas dan harga yang tepat. Jadi maksudnya nih koperasi Desa Merah Putih ini akan jadi kayak grosir gitu Pak ya? Grosir, tapi juga pengecer juga. Pengecer juga. Jadi gantung barang nanti. Okay. Barangnya. Tapi itu kan baru awal Pak ya. Nanti ini baru awal dulu. Nanti setelah itu kan harapannya juga di desa ini kan ada potensi lokalnya. Ya. Misalnya desa perikanan, desa nelayan, dia punya potensi untuk nanti punya cold storage untuk dia ekspor ikan misalnya. Desa kopi, dia punya roastery, nanti di packaging, diekspor. Desa wisata, kita punya binaan di BRI, contohnya desa wisata. Jadi nanti yang organik bisnis yang sesuai dengan lokal ini juga harapannya nanti bergabung di juga. Situ. Jadi tetap ada bisnis yang seragam, yang pemerintah
top down memberikan ini, yang menjadi distributor dari berbagai bahan pokok yang di drive sama pemerintah. Tapi juga kita ingin juga ada kearifan dan potensi lokal yang digali oleh pengurus sendiri dengan masyarakat juga yang menjadi kekuatan mereka sendiri. Ini kebetulan terakhir saya ke Kintamani, salah satu mock-up kita itu dia penghasil kopi dan jeruk. Dan kopi jeruknya itu diekspor gitu. Jadi ya itu harusnya nanti bagian dari koperasi ini juga gitu ke depannya. Harapannya seperti itu. Jadi mesti digarisbawahi nih, berarti bukan koperasi simpan pinjam ya Pak ya? Bukan. Biar jelas nih, karena banyak pasti. orang pengen pinjam duit soalnya. Betul. Nah ini menarik yang saya tambahin. Jadi kan salah satu yang kita jadikan pelaku dalam ekosistem ini kan Bank Himbara, ya kan? Iya. Nah Bank Himbara kan semua orang sekarang udah ngomongin akan memberikan kredit, itu nanti saya bahas kredit gitu kan. Tapi yang menarik kan gini, mungkin pernah dengar Briling. Briling, ya, agen itu kan Briling. udah 1,2 juta. Ya. Harapannya koperasi ini juga agen kan, baik agen Briling atau agen BNI atau agen Mandiri. Nah harapannya nanti itu kan masyarakat juga terbiasa dengan transaksi non cash. Tapi juga mereka juga bisa mengakses KUR juga. Jadi nanti ini koperasi bukan menjadi simpan pinjam, tapi dia menjadi panjangan tangan bank supaya nanti masyarakat yang mau mengajukan KUR individu bisa juga melalui agen banknya ini ngajuin. Gitu. Jadi tapi kita juga tidak menghindarkan kearifan lokal ya, yang di Bali kemarin sebagai contoh dia punya simpan pinjam. Saya bilang silahkan simpan pinjamnya silahkan tetap ada, nggak apa-apa. Tapi ya itu jangan sampai nanti bank ngambil alih simpan pinjamnya, itu biarkan aja kan ada lembaga ini kan LKM misalkan lembaga mikro yang punya masyarakat. Itu kan kalau mereka udah punya dan bagus ya silahkan aja. Gitu. Tapi kalau mereka belum ada, bank ini siap juga mensuplai dengan KUR juga gitu. Oh, jadi next level ya simpan pinjamnya ya. Pak. Bukan sebenarnya dia jadi agen bank. Jadi agen bank. Nah, sudah ada pilot project belum yang udah jalan nih sekarang? Udah ada belum di kita ada ini kan, yang kemarin diresmikan ada 103 itu kan, 103 mock-up itu udah berjalan ya, belum lama ya, baru berapa minggu ini kan. 12 Juli kita monitor sebagai contoh yang kemarin diresmiin di Klaten itu kan udah ada penjualannya kan. Sebulan ini udah jualan sekitar 3 juta gitu per hari gitu ya. Nah, itu kita lagi cek terus lah ini putarannya seberapa besar kan. Kan kita harus ngitung tadi, dia tuh yang laku SKU-nya apa nih? Apakah pupuknya yang lebih cepat, apakah berasnya, terus dia volume usaha seperti apa. Dan ini kita lagi piloting, kita pantau kan. Sebenarnya kalau desa di Jawa yang penduduknya 1000 KK misalnya gitu, itu barang apa aja sih yang dijual di situ? Yeah. Apakah berasnya yang laku, apakah minyaknya yang laku, apakah gulanya yang laku? Nah itu kita lagi ngukur sekarang supaya nanti pada waktu kita roll out nasional ini ya tergantung skala desanya. Kalau desa terpencil di NTT penduduknya cuma 100 KK, ya mungkin nggak akan sebesar koperasi yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur yang penduduknya 1000 KK dan punya ekonomi besar gitu. Jadi ini Himbara juga harus punya tiring sesuai dengan kapasitas desa tadi itu. Desa ini tidak seragam, jadi tidak berarti semua desa dapat 3 miliar gitu, enggak, itu plafon aja, itu tergantung kemampuan desa untuk berbisnis juga gitu. Jadi memang BUMN terjun ke situ untuk mapping ya Pak ya? Betul. Jadi, kenapa diterjunkan BUMN ke situ? 3, pertama kan Himbara pasti untuk nanti memberikan pinjaman kan. Iya. Satu, nanti kita bahas mengenai pinjaman ini. Kedua kan tadi memberikan bisnis yang tadi pupuk, Pertamina, Bulog, dia sebagai retailernya mereka kan. Iya. Jadi mereka sebagai kakinya pemerintah untuk menjadi retailer dari berbagai produk bahan pokok tadi itu kan. Nah yang ketiga harapannya juga membina kan Pak. Harapannya kita juga nanti Himbara ini termasuk Telkom ini lagi bangun sistemnya. Jadi kita lagi bikin sistem kayak sistem simple lah ya, kayak simple. Kalau kita punya tos serba kan ada sistemnya. Nanti ada EDC-nya juga sama Himbara. Harapannya tuh transaksi ini semua kan tercatat secara elektronik dan cashless kalau bisa ya, walaupun pasti ada cashnya juga lah ya. Tapi transparansinya setiap bulan harusnya reportnya keluar gitu. Dia punya uang cash berapa, punya inventory berapa, sehingga potensi tadi penyelewengan oleh pengurus juga kita harapkan juga menurun gitu loh dengan kontrol sistem ini. Kalau sekarang banyak kan koperasi kan nggak ada sistemnya dan nggak ada pelaporan rutinnya. Nah ini harapannya itu juga kita bangun sistemnya juga. Itu yang membedakan Koperasi Merah Putih dengan koperasi yang udah ada sekarang. Nah yang 103 itu semuanya dari existing yang di revolusikan atau gimana? Jadi ini menarik. Gini, banyak orang kan nanya 80.000 itu. Jadi sebenarnya yang 80.000 ini kemarin kan kelembagaan. Makanya kan kalau lihat tuh kemarin kan di panggung itu bahasanya kan peluncuran kelembagaan. Jadi ini baru kelembagaannya. Kelembagaan dalam artian mereka udah ada izin dari AHU. Jadi pendaftaran sebagai Koperasi Merah Putih. Nah sekarang ini lagi proses. Jadi selama Agustus September ini harapannya mereka mulai nyusun pengurus. Ya, dan kita dibantu dengan Dinas Koperasi, kita akan mulai nanti membangun Satgas Nasional untuk implementasinya. Jadi ini masih kita baru mulai ini Satgas untuk implementasi. Nah implementasi ini ada beberapa bagian. Pertama tadi implementasi sistem. Kemudian pembinaan, mereka diajarin kan untuk bikin business plan dan sebagainya. Nah harapannya nanti bulan mungkin September Oktober mereka udah punya pengurus, udah kita ajarin
bikin proposal bisnis dan udah ada sistem, dan baru mereka ngajukan kredit ke bank untuk dapat modal kerja dan untuk capex-nya gitu. Jadi ini baru berjalan. Jadi mungkin baru Oktober nanti baru mulai ini benar-benar beroperasi dan cair pinjamannya itu. Jadi ini lagi berproses gitu. Jadi tetap ada verifikasi ya, Pak? Nah itu penting. Jadi kita sepakat dari awal bahwa ini tetap harus ada bottom up proposal dan bank tetap memverifikasi. Jadi tidak kemudian top down dikasih berapa enggak. Jadi itu tetap bank harus memverifikasi. Nah, kalau cuma top down itu saya mau juga bikin koperasi. Nah itu yang selama ini mungkin persepsinya agak beda. Nah itu. Jadi 3 miliar itu plafon. Dan tadi kita juga mengukur kan skala desanya, dana desanya, tergantung skalanya. Nanti mungkin dia cuma ngajukan 300 juta, apa 1 miliar, atau 1 juta. Nah itu ada 2 juga, ada capex. Nah capex ini kan untuk bangunan, kendaraan, misalnya dia butuh bikin gudang, atau butuh truk, ya itu kan yang mengajukan. Tapi sesuai nggak? Emang dia desa pertanian, oh dia butuh gudang untuk gabah, dia butuh truk untuk distribusi, atau bawa gabahnya ke kota, oke. Nah itu kan nanti misalnya 400 juta misalnya gitu. Terus nanti modal kerja tadi untuk dagangan, mau dia mau dagang LPG, dagang itu berapa. Jadi nanti akan ada 2 loan tadi, loan untuk yang fisik tadi itu, sama loan untuk yang stok itu. Jadi itu nanti mereka harus bikin proposal, kita lagi siapkan template proposalnya supaya nanti seragam. Jadi kalau ngajuin loan juga masing-masing punya standar template yang nggak beda-beda gitu. Nah, yang mensupervisi itu Satgas, Pak. Yang proposal sampai nanti jalan itu Satgas atau jadi sebenarnya secara tupoksi kan ada dinas koperasi sebenarnya. Jadi kalau kelembagaan dan pengurus ini harusnya dinas koperasi di bawah Kemenkop gitu kan. Tapi untuk tapping bisnisnya kita bantu melalui Satgas. Oke. Karena kan kalau secara tugas fungsinya kan memang tugas fungsinya Kementerian Koperasi ya, dinas-dinasnya kan mereka punya dinas juga kan. Jadi mereka lah yang nanti yang memastikan kelembagaannya, pengurusnya itu ada. Tapi kita bantu waktu mereka tapping bisnis dan mengajukan loan, kita bantu oleh BUMN di situ. Nah, barang-barang untuk ngisi retail store Koperasi Merah Putih ini kan dari BUMN, Pak. Distribusinya juga berarti Pos Indonesia. Yes. Punya BUMN saya semua. lupa sebut Pos juga. Jadi emang ini kita bangun ekosistemnya kan. Jadi ada ekosistem sembakonya ini kan, barang-barangnya tadi itu ya termasuk di situ ada Bulog, ada ID Food ya. Terus logistiknya kita bantu dengan Pos, karena Pos kan udah punya jaringan. Jadi nanti kita kan punya gudang-gudang nih, gudangnya Bulog, gudangnya ID Food. Ini kita jadikan sentra-sentra untuk memberikan supply distribusi barangnya ini. Jadi kita lagi bangun juga jaringannya. Karena kan misalnya tadi daerah Mojokerto, Sidoarjo misalnya gitu ya. Ini kan nanti gudangnya di mana nih? Dia kalau ngambil pupuk dari mana, ngambil LPG-nya dari mana? Itu kita lagi desain ekosistemnya ini. Dan dia butuh kendaraan nggak untuk back and forth ngambil barang segala macam. Jadi ini kayak membangun ekosistem toserba sebenarnya, tapi hanya untuk bahan pokok gitu. Pak, gimana caranya kalau misalnya kita di beberapa daerah pengen jadi anggota koperasi? Nah, tadi balik awal tadi, bahwa koperasi desa, kenapa namanya Koperasi Desa Merah Putih? Sebenarnya ada juga Kopkel, koperasi desa dan koperasi kelurahan. Itu di kota-kota koperasi kelurahan namanya. Ya. Jadi ini tuh beda dengan koperasi biasa. Ini tuh hanya untuk penduduk setempat, memang. Jadi yang jadi tadi misalnya desa Mojosari di itu ya yang pemiliknya siapa ya desa itu aja. Desa itu aja. Jadi maju mundurnya koperasi itu tergantung masyarakat itu betul. Jadi ini kan kalau kita kembali ke Asta Cita kan memang Pak Presiden Prabowo kan ingin pembangunan kita juga dimulai dari desa. Ya. Nah kan di situ ada 2 isu. Pertama isu kelembagaan ini kan, karena kan di desa ini nggak ada lembaga. Memang dulu ada BUMDes juga, dan ini kita lihat nanti BUMDes ke koperasi mungkin akan kita coba dikombin juga kan, antara Mendes dan Menkop, nanti gimana mengkombin ada BUMDes dengan koperasi. Tapi yang kedua kan entrepreneurship-nya ini, secara kelembagaannya entrepreneurship-nya ini supaya masyarakat desa jadi ngerti kan, mereka ini kulaan beli barang berapa, dijual berapa, marginnya berapa. Nah ini harapannya juga, ini membangun juga entrepreneurship dan semangat mereka untuk berbisnis juga gitu. Jadi ini bukan hanya semata-mata instrumennya pemerintah, tapi juga harapannya juga bottom up-nya muncul lembaga dan muncul entrepreneurship-nya ini gitu. Sejauh mana Koperasi Merah Putih ini bekerja sama dengan UMKM lokal, Pak? Sama BUMD untuk menggabungkan produk-produk itu dalam koperasi? Jadi ini kan ada tahap 1, tahap 2 nih, atau bahkan bisa tahap 3. Nah tahap 1 ini jujur aja, tahap 1 ini kita fokus dulu untuk jadi kakinya barang-barang pokok dulu nih. Barang-barang pokok punya BUMN punya. Dulu. Ini supaya mulai dulu lah. Sembako dulu ya, Pak ya. Supaya mulai dulu. Nah, harapannya nanti setelah itu kan dia kan tadi saya selalu lihat di beberapa lokasi dan saya ada cerita yang di Bali ini menarik karena dia ini di Bali di Kintamani saya ada bokap itu punya BNI itu desa penghasil kopi sama jeruk. Yeah. Jadi dia punya roastery desa segala dan dia jeruknya juga dikirim ke Denpasar sama ke Jakarta gitu. Nah itu maksudnya itu nanti harapannya itu nanti akan bergabung ke sini juga gitu harapannya. Jadi harapannya nanti ini juga dia karena ini jadi
lembaga kolektif milik masyarakat juga. Harapannya nanti bisnis ini pun nanti akan mengelola bisnis yang udah existing ini juga, harapannya di tahap 2 itu nanti gitu. Nah tahap 3 nanti baru mungkin nanti mereka baru nanti misalnya ada UMKM di situ yang mau berdagang apa ya silahkan aja. Tapi itu nanti kan pengembangan selanjutnya gitu. Jadi yang tahap 1 ini yang kita quote-unquote kita feeding dulu, yang captive dari pemerintah. Yang tahap 2 yang sesuai dengan kapasitas lokal di masing-masing desa tadi, mau dari desa kopi, apa mau desa ikan, atau mau desa peternakan ayam, itu silahkan aja. Dan nanti baru mereka membangun yang ekosistem dengan UMKM lokalnya itu. Yang ya apa yang mereka memang, bahkan mungkin ada juga yang desa wisata bikin homestay, silahkan aja gitu. Oh, sampai ngurus ke situ nanti ke depannya? Iya, harusnya ke depan. Tapi itu kan nanti step berikutnya lah, step berikutnya juga gitu. Jadi nggak di awal dulu, yang di awal yang biar gampang diseragamin dulu gitu. tapi kita nggak berharap itu terus starting di situ gitu. Harapannya nanti berkembang, jangan sampai terus kemudian ya cuma itu aja, jangan gitu harapannya. Saya baca-baca dari website kan ada 3 tipe mekanisme pembentukan. Satu bikin baru, kedua revitalisasi, yang udah ada. Yang ketiga revitalisasi yang tidak aktif. Yang ketiga tuh agak susah tuh. Jujur aja 80.000 itu kebanyakan baru sih, kebanyakan baru. Gitu. Kebanyakan baru. Berarti banyak yang belum ada koperasi desa-desa kita, Pak. Udah ada, cuman saya nggak tahu statistiknya ya. Tapi gini, kan di desa ini ada yang udah punya koperasi, ada yang udah punya BUMDes juga. Iya. Sebenarnya dalam jangka panjang, pengennya itu Koperasi Merah Putih ini jadi holdingnya harapannya. Jadi harapannya itu koperasi yang udah ada, mau simpan pinjam, mau koperasi apapun, atau BUMDes, harapannya itu pelan-pelan akan bergabung ke sini harapannya. Karena inilah yang memang milik masyarakat desa. Gitu harapannya. Jadi kemarin contoh saya pernah ke Sidoarjo itu ada koperasi rumput laut, udah ekspor. Tapi kan dia di luar Koperasi Merah Putih nih. Mungkin nanti Koperasi Merah Putih berjalan, ini pelan-pelan akan diintegrasi. Ini mungkin tahap 3-nya lah gitu ya. Jadi kayak harapannya kayak jadi holding juga lah gitu di desa itu gitu harapannya gitu. Ini menantang. Iya, challenging dan banget. Rumit, Pak. Memang. lebih rumit ngurus BUMN daripada ngurus koperasi desa nih, Pak. Kalau ini menurut saya memang tantangan pertama skala ya. Karena kan meroll out 80.000 kan nggak mudah. Makanya ini kan saya lagi diskusi terus dengan Kemenko Pangan sama Kemenkop gimana membangun satgas implementasi ini. Karena tadi kan kita harus punya help desk, mungkin di level kabupaten atau kecamatan untuk meroll out supaya nanti mereka mulai berusaha ini. Itu untuk startup aja lah mulainya. Itu saya rasa lebih ke masalah standarisasi nasionalnya lah. Tapi yang kedua mungkin yang lebih penting kan bagaimana membuat ini jadi sustainable dan berkembang. Ya. Nah ini tentunya kita harapkan memang ya ini ada organik bottom up juga yang muncul dari desa gitu loh. Kita nggak pengen juga kita terus nge-feeding selamanya juga gitu. Harapannya memang nanti muncul entrepreneurship-nya itu, Pak. Dan ya saya walaupun melihat desa ini di Indonesia quote unquote masih tertinggal dari kota, tapi masyarakat desa itu udah ngerti bisnis juga. Udah ngerti bisnis juga. Ini kan isunya lebih tinggal kelembagaannya aja, supaya di desa ini juga kalau ada keuntungan dari bisnis dibagi kan, karena ada SHU-nya kan, dan SHU-nya dibagi di seluruh masyarakat desa. Kan kita tahu di desa ini pasti ada satu tengkulak besar pasti ada kan, ada yang mungkin tengkulak padi, ada yang mungkin tengkulak. Itu terancam pasti itu. Iya pasti. Pasti, Pak. Ya harapannya jadi bergabung. Nggak usah jauh-jauh di Jawa, Pak. Di Lembang tuh tengkulaknya banyak sekali. Nah harapannya tadi kan Pak, dengan ada kelembagaan yang kolektif ini, yang milik bersama ini, harapannya nanti ini juga jadi titik untuk masyarakat berkolaborasi gitu. Ini kan dari sisi ide kan ini luar biasa, Pak. Iya. Ini idenya. Tapi agak susah loh, Pak, karena memang dari bukan cuma membentuk secara infrastruktur ya, Pak. Yes, bentuk orangnya juga kan udah setengah mati, Pak. Mentalnya itu loh, Pak, yang Setuju, memang. Itu yang mungkin banyak yang khawatir nih. Apalagi yang itu banyak-banyak tengkulak. Karena orang kalau udah megang duit, Pak, arahnya suka berubah itu. Kita kan pertama memastikan juga bahwa ini kan hasil musyawarah desa. Jadi kita harapkan itu juga ada social pressure kan, karena ini milik bersama dan ini dikelola bersama. Kalau minjem ke bank pun juga bersama-sama. Ya. Harapannya itu juga ada social pressure kan, bahwa ini diawasi semua oleh masyarakat desa. Jadi kalau ada penyimpangan harusnya mereka akan dikontrol sosial oleh anggota desa di situ. Yang kedua kan kita tadi bangun sistem dan sebisa mungkin juga kita bangun ekosistem itu dengan EDC-nya agen bank segala macam itu. Kalau bisa transaksinya kan sebisa mungkin kan less cash dan tercatat semua. Jadi harapannya secara pelaporan keuangan bulanan otomatis tercatat dan itu peluang dia untuk
ngeluarin uang segala macam dikurangin di situ. Mengubah pola masyarakat yang tadinya naruh uang di bawah kasur, jadi harus transaksi pakai cash. Sosialnya itu kita lihat, kan usaha. Kita coba. Itu usaha. Baru mau digital 3 bulan rekening dibekukan. Tapi ya, kalau saya kan dulu di bank ya, saya ngikutin kan waktu GPN, KRIS itu ya jujur awal ya, kita juga nggak yakin KRIS loh, tapi sekarang KRIS kan luar biasa. Oh, luar biasa, Pak. Alat pembayaran terbesar, Pak. Mungkin dulu, jujur aja kita waktu pertama kali launching KRIS tuh sama Pak Gubernur BI, awalnya kita juga nggak yakin. Sejak ada KRIS, Pak, saya bisa bertahan dengan Rp2.000 di dompet saya selama berminggu-minggu. Sekarang Pak, tukang kopi aja Pak, udah pakai KRIS Pak, pakai aja sudah. Ya bahkan kopi-kopi yang keliling itu kan. Jadi kita belanja 3.000 bisa pakai KRIS Pak. Ini masjid. Kotak amal. Ya kan? Kotak amal. Ya kan? Nah, tapi artinya apa? Indonesia itu jangan diremehkan. Adopsi digitalnya luar biasa, Pak. Iya. Jadi tinggal masalahnya kan gimana edukasinya kan? Karena ini harapannya nanti agen bank ini yang berperan kan untuk mengedukasi tadi itu. Jadi saya setuju, Pak. Agen Briling 1,2 juta loh agen Briling. Jadi itu sebenarnya 1,2 juta Briling. Iya, jadi setiap desa itu minimal ada mungkin 4-5 agen di desa itu. Sebenarnya kekuatan Bang Emok ya, istilahnya ya Bang Emok ya, kalau di Bang Emok, kalau misalnya di bahasa Sunda itu Bang Emok, jadi ibu-ibu ambil duduk emok, ambil duduk di bawah gitu, duduk emok. Ngedeprok gitu istilahnya Bang Emok itu tuh cukup kuat juga untuk, karena mereka kan gerilya ya. Iya. Kita kan ada program Mekar juga. Udah tahu Mekar yang PNM. Yang PNM. Oh iya. Itu kan kolektif juga kan. Mereka kan tanggung renteng kan. Dan tanggung renteng itu ternyata efektif karena tadi ada social pressure. Jadi di Indonesia ini memang harus social pressure-nya. Karena itu kalau satu macet kan temennya harus nanggung. Oh. Ya. Itu Briling, Mekarnya PNM itu satu yang sukses di daerah Pak. Merakyat banget. Bahkan ada yang bilang 2 dari 3 orang desa tuh anggota Mekar itu makanya saking banyaknya. Mantap. Nah, jadi artinya dengan pengalaman BUMN ngelola kayak Briling sama Mekar, selama ditelatenin dan ditekunin, Kopdes ini bisa seperti itu juga gitu harapannya. Karena kan ini kan kelembagaan dan mengedukasi kultur masyarakat kan. Kita udah pernah kerjain kan dengan Briling, dengan Mekar, ternyata bisa memodify kultur masyarakat. Kalau lihat ibu-ibu Mekar itu kan ibu-ibu prasejahtera. Dia goreng tempe, keripik, pinjam 2 juta, bisa bayar pinjaman, bisa meningkat jadi pinjam 5 juta. Jadi emang keteladanan dan ketekunan waktu membinanya dan mendampinginya itu. Iya, cuman memang kelebihannya Pak, mereka tidak melibatkan birokrasi di desa aja. Kalau ini kan melibatkan semua. Nah itu tantangannya Pak. Mangkas itu gimana Pak? Briling sama Mekar itu bisa berkembang. Itu tanya ke Menteri Desa. Saya nggak masuk ke situ. Bukan tupoksi saya. Saya tupoksi saya kasih bisnis sama kasih pinjaman aja. Paling nanti colek-colek Mendes, Pak itu urusin Pak itu urusin Pak. Mungkin Pak, yang digitalisasi ini itu menjadi sangat penting supaya semuanya tercatat dan tidak ada hengki-pengki di situ Pak. Itu Pak, makanya jadi penting sekali untuk transaksinya itu tercatat memang itu. Jadi kita memang merequire pinjaman bank ini nggak cair kalau nggak ada sistem. Jadi kita clear bahwa nanti kita cairkan pinjaman ini ke sistem yang memang sudah kita create juga. Jadi sebenarnya Pak, ini juga sekaligus ini apa ya, satu kali lempar 2-3 pulau terlampau. Ini juga sekaligus memberantas mereka yang suka pinjol-pinjol nggak jelas itu. Ya, tapi kalau meraih mereka yang unbankable dong jadinya. Ya, cuman kalau kayak gini, untuk yang simpan pinjam kita memang belum ke sana. Cuman kan minimal kita ada agen. Nah, agen itu kan bisa kasih kurs super mikro. Iya, kurs super mikro. Iya benar. Iya itu. Jadi ya paling nggak itu mereka bisa di sini bisa ngajukan pinjaman super mikro melalui agennya itu gitu misalnya. Pak, bisa nggak koperasi ini dikelola anak muda Pak? Ya bisa banget. Apa tujuan justru ke anak muda? Biar kan lebih progresif, lebih. Nah ini yang menarik ya kalau kita lihat di desa ini, itu kan saya kemarin contohnya ke Bondowoso, ke Ijen, kita membina petani kopi di sana ya, di Perhutani, Perhutani. Itu anak muda semua. Mereka tergabung di lembaga masyarakat desa. Itu bikin roastery kopi diekspor. Jadi artinya sebenarnya kreativitas anak muda di desa itu juga luar biasa, udah muncul juga. Ada petani kopi, petani tebu, saya ada programnya PTPN, Sugarco itu program tebu rakyat. Itu di Jatiroto. Petaninya muda-muda, milenial. Jadi di desa ini tanpa kita sadari muncul juga petani-petani milenial juga gitu loh. Jadi saya nggak khawatir karena itu nanti akan muncul juga Pak aktivis-aktivis yang ngerti bisnis di desa itu. Jadi saya dalam berbagai kunjungan saya ke desa itu kelihatan sendiri bahwa ini ternyata anak muda desa ini, dan kan beda Pak, kalau anak muda kota kan fokusnya kan sekolah jadi pegawai. Iya. Kalau anak muda desa memang harus berusaha, nggak ada pilihan.
Karena jadi pegawai juga agak susah ya. Iya, makanya jadi mereka memang pilihannya yang jadi pengusaha gitu. Jadi mau jadi pengusaha tebu, kopi, kerajinan, bikin homestay, jadi itu muncul. Nah, dengan kelembagaannya jadi kelembagaan ini, harapannya mereka kan juga akan dilembagakan gitu loh. Ada lembaga Koperasi Merah Putihnya ini gitu loh. Pak Tiko kelihatannya kok menguasai banget ya? Ya, saya soalnya udah 2-3 bulan ini ikut Satgas. Oh, ikut Satgas. Satgas sama Pak, itu mesin Pak Menko Pakan, anggota Satgas. Ngomong-ngomong soal tadi Pak Tiko cerita bahwa udah ke beberapa daerah ternyata banyak yang petani-petani anak muda. Yeah. Berarti ini juga bisa jadi salah satu jalan anak muda ini balik ke Ayo dong, balik kampung ke lagi. desa. Nah, ini menarik. Saya pernah waktu itu saya di Jatiroto kan, ketemu petani milenial tebu kan. Jadi tebu itu menarik, dia bisa punya penghasilan sampai dengan 10 juta per bulan gitu. Kalau punya tanah 1-2 hektar kan. Nah jadi itu petani-petani muda itu kuliahnya juga mungkin kuliah di kota, dia kuliah di Brawijaya, kuliah di UNER. Tapi setelah lulus dia pulang ke desa. Kalau dia pulang dia punya tanah 2 hektar dibandingin kerja di kota ternyata lebih banyak penghasilannya jadi petani di desa. Pengeluarannya nggak sebanyak di kota lagi. Di kota cuma habis buat bayar kos sama kopi aja, Pak. Jadi memang itu mulai terjadi, Pak, di Jawa Timur mulai terjadi. Jadi mungkin dia anak kepala desa, apa dia memang orang desa yang disekolahkan di kota, tapi mereka tuh mulai banyak yang pulang juga dan tadi ekosistemnya mulai terbentuk. Tapi nggak semua. Jadi kan gimana supaya ini merata kan. Ini contoh menarik. Kan saya awal tahun kemarin juga ditugasin yang untuk Bulog membeli gabah dengan harga 6.500 kan. Itu kan tiba-tiba petani padi bisa punya penghasilan meningkat signifikan kan. Karena tadinya kan mereka kalau lagi musim panen itu dijual mungkin diturunkan harganya karena lagi oversupply bisa 3.000-4.000. Kemarin kan dijamin 6.500. Itu kan membuat mereka kan jadi semangat karena mantap itu. Jadi waktu saya kemarin ke beberapa desa dan dialog dengan petani, mereka senang Pak. Artinya bertani ini jadi ada kepastian karena ada off taker kan. Pas hasil mereka langsung dibeli Bulog dengan harga yang pasti gitu. Nah, jadi ini kan meningkatkan tadi semangat untuk bertani lagi, semangat untuk kembali ke desa lagi. Jadi ini ya kembali tadi ke cita-cita Pak Prabowo, memang membangun Indonesia ini nggak bisa hanya di kota, harus membangun dari desa juga. Iya. Tapi memang yang jadi tantangan tuh Pak, kan mesti berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, pasti. Kementerian Desa, Mendagri, Pemda setempat, apalagi otonomi udah daerah. Memang. Gitu. Itu tantangan yang. Betul. Jadi mesti ada tangan besi Pak. Betul. Nah ini menarik Pak. Kan saya ceritain sedikit ya, saya kan baru 3 bulan ini di Satgas ini lihat kan. Ini menarik karena dalam konteks Kopdes ini memang stakeholdersnya kompleks Pak tadi. Mendes, Menkop, Menko Pangan, dan Menq paling penting. Menq juga penting. Menq penting. Iya benar. Nah tapi di Satgas ini kita lumayan kolaboratifnya lumayan jalan Pak. Lumayan jalan dan saya lihat semangat kolaborasi antar kementeriannya juga di lead sama Pak Menko Pangan juga efektif gitu. Jadi kolaborasi antar sektornya berjalan. Kayak kemarin tuh waktu mereka membuat tadi saya bilang sertifikat pendaftaran itu kan itu mendapatkan juga Kementerian Hukum karena kan harus mendaftarkan di AHU kan. Dan itu dibantu juga. Dan itu mereka bikin musdesus skala nasional itu bertahap Pak. Kita keliling kemarin beberapa saya datang ke Jawa Timur, Jawa Barat, ngumpulin kepala desa satu Jawa Timur, satu Jawa Barat di komando cepet Pak. 3 bulan mereka ngajuin itu. Artinya semangat kolaborasi antara kementerian ini kelihatan sekali antara menteri. Jadi ini bukan menteri koperasi sendiri yang kerja, ini menteri desanya kerja, menteri dalam negeri kerja, Menko Pangan kerja. Jadi kolaborasi gitu. Jadi memang ini kan ditekankan Pak Presiden kan memang Kabinet Merah Putih ini harus semakin kolaboratif. Pak Tiko, biasanya kan udah ngumpulin BUMN tuh udah jadi ya. Perusahaan besar. Ini ngumpulin ribuan, bahkan puluhan ribu, koperasi kecil-kecil. Paham. Gimana Pak? Tapi gini, tadi saya kan cerita tadi mengenai, ini bukan promosi BRI ya, tapi saya kan kalau lihat keberhasilan Briling sama Mekar, PNM, artinya kan sebenarnya orang desa itu kayak Briling itu sebenarnya kan warung, ya kan? Warung tadinya warung pulsa, pulsa ada, warung lontong ada, semuanya ada warung kan. Mereka kita ajarin kan gimana dia jadi agen itu kan sebenarnya kan kayak satellite brands kan. Dia bisa nerima cash, bisa mencairkan cash, transfer, bayar PLN, beli pulsa segala macam. Ternyata kan berhasil. Dan banyak orang ternyata akhirnya malah lebih seneng ngurusin agen dibanding ngurusin tokonya. Saya rencananya mau jadi agen Briling Pak. Kalau udah pensiun. Tapi artinya tadi kan Pak, dengan sistem yang stabil dan edukasi dan pendampingan itu, kita bisa mengalter behavior masyarakat juga. Sama seperti Mekar juga. Mekar itu ada 15,5 juta anggota. Dan saya kan sering, setiap kali saya selalu mintalah dikumpulin juga. Ibu-ibunya tuh semangat Pak. Semangat banget mereka
berentrepreneurship itu semangat gitu mereka tadi. Itu kan beda dengan KUR ya. Kalau KUR kan memang udah punya usaha. Kalau McCartney emang ibu belum punya usaha sama sekali. Ya. Diajarin dari awal berusaha, mau jual rempeyek, mau jual keripik. Jadi artinya kita tidak mengunderestimate kemampuan kita untuk melakukan culture change di desa juga gitu. Tapi itu memang mesti tekun dan telaten pembinaannya itu gitu. Masalahnya nggak bisa cuma dikasih uang terus ditinggalin. Sebenarnya warga desa itu Pak, sebenarnya mereka pengen loh berusaha. Cuman kan modalnya nggak ada dan modal mereka tuh nggak gede-gede. Dia cuma modal 1 juta. Nah itu mereka banyak yang nggak bankable Mas. Iya, tapi kan kalau lewat mekar itu kan nggak ada urusan bankable. Iya, karena udah dibantu AO-nya juga kan. AO-nya kan juga cewek-cewek juga masih muda-muda itu kan semangat bantuin mereka gitu. Nah dalam konteks ini memang nanti pendampingan jadi penting. Pendampingan jadi penting supaya ini tidak kemudian dikasih uang itu ditinggalin, tapi didampingin terus sampai paling nggak mungkin setahun pertama didampingin dulu gitu loh. Supaya make sure mereka emang take off gitu. Kenapa kita dukung koperasi ini Pak? Karena kalau ini berjalan baik, kan jadi ini, pusat ekonomi baru di desa. Iya, motor ekonomi desa. Iya, biar nggak semua orang datang ke Jabodetabek. Ini kita udah penuh banget Pak. Jakarta Pak, pusing Pak. Belok kiri udah orang dagang. Saya keluar komplek, udah macet Pak. Tapi justru itu kan visinya Pak Prabowo kan sebenarnya kan, supaya ini muncul ekonomi baru kan gitu. Tapi ya tadi yang paling nomor 1 kelembagaan sama managerial skill-nya dulu, itu dulu tuh. Kelembagaan sama managerial skill. Nah, berarti sekarang sedang dibutuhkan banyak anak muda untuk mengurus. Iya. Untuk dampingin. Ya ini kita lagi berdiskusi juga dengan Kemenpan RB, apakah nanti kayak semacam MBK kan ada pendamping itu yang sarjana penggerak. Dan ini kita lagi desain apakah ada pembinanya kayak penyuluhnya juga, lagi kita desain juga. Tapi paling nggak orang bank kan ada nih. Minimal kan teman-teman dari bank, dari BRI, Mandiri, BNI kan juga ada yang bantu untuk pendampingan waktu bikin bisnis plan ini kan. Tapi kita juga ingin ada pendampingan dari pemerintah, dari Kemenkop atau dari PNRB yang lebih jangka menengah lah. Yang mendampingi. Oh, jadi dari PNS ya Pak ya? Lagi didesain lah bentuknya seperti apa. Tapi contoh ya, saya cerita dari Mekar. Mekar itu kan satu AO pegang mungkin 5 kelompok ya. 5 kelompok, masing-masing kelompok mungkin 20 orang. Jadi satu AO itu pegang 100 orang, 200 orang gitu. Itu mereka intens. Nah bayangan saya nanti kompetisinya harus kayak gitu juga. Harus ada semacam AO-nya yang memang, jadi ini bukan dikasih uang terus ditinggalin. Nggak bisa kayak gitu. Pak, kalau saya kan pernah ke kantor PNM ya, dengan Pak Arief. Jadi kita dikasih ada sistem komputer gitu Pak, yang kita bisa tahu pergerakan AO-nya kemana aja. Dan pertemuan mingguan kan. Mingguannya berapa aja. Iya. Hanya lewat layar. Jadi mereka kalau pagi kan mereka tuh ada syarat bahwa setiap kelompok harus bertemu mingguan minimal sekali, harus wajib. Nah waktu mereka pertemuan kelompok harus foto, diupload. Karena itu wajib pertemuan kelompok itu. Dan pergerakannya diketahui jumlahnya. Nah, jadi memang tadi dalam membangun konsep kelembagaan dan bisnis baru di desa itu, unsur pendampingan dan pembinaan itu jadi penting. Urgent. Jadi ini bukan hanya masalah bentuk koperasi dan kasih infrastruktur aja, tapi juga harus ada pendampingannya juga ini, dan pembinaannya. Jadi nggak bisa cuma dibikinin toko, ditinggalin, nggak bisa. Karena mereka sendiri nggak paham gimana cara, apa ya istilahnya, pembukuan, itu dari nol banget ya berarti ya Pak ya? Mungkin nggak nol banget lah, karena kan saya juga yakin di desa itu pasti udah ada lah yang sekolah ekonomi, apa pasti ada lah. Ini tinggal manajerial prosesnya aja lah di ini kan. Pak, ini gimana ya Pak? Manggil anak muda deh Pak, untuk ngurusin ini desa Pak. Apa yang membuat mereka tertarik harus kembali ke desa ngurusin koperasi ini? Ya ini kan belum mulai ya, nanti ini kan mungkin Agustus September kita mulai. Ini saya lagi diskusi sama Pak Menteri Koperasi, Menteri Desa, dengan Menko Pangan. Ya harapannya memang nanti ini ada kayak pembukaan lowongan kerja kan sebagai pengurus koperasi ini. Tapi kita utamakan kan memang pengurusnya dari desa itu. Atau putra daerah. Putra daerah dong. Sekolah di luar. Balik ke sini lagi. Tapi saya tadi optimis, saya bilang tadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, yang saya bilang tadi di daerah pertanian tebu segala macam itu banyak orang. Jadi kalau menurut saya anak desa yang kreatif dan punya kemampuan bisnis nggak kurang, Pak, nggak kurang. Yang saya tadi bilang bahkan kayak di Bondowoso udah ekspor kopi, gitu. Jadi muncul. Jadi selama berapa tahun ini memang desa sebagai entitas bisnis itu udah mulai berkembang. Cuman kelembagaannya masih sangat sporadik kan, nggak ada. Nah itu Pak, kalau misalnya ngobrol sama beberapa daerah yang hasil buminya itu bagus-bagus, kopi misalnya dari NTT gitu Pak. Problem masyarakat Indonesia itu kuantitas. Betul. Untuk bisa ekspor, itu mereka nggak bisa cukup. Betul. Gimana cara ngebus itu? Nah, tadi kan, ini berarti bisa dong harusnya. Kan dua hal tadi. Pertama, dengan ada kelembagaan ini kan mereka ditampung dulu. Misalnya penghasil kopi nih, kan
harus ada gudangnya juga dan ada roasterinya kan. Jadi dengan koperasi ini mereka nanti kan bisa ngajukan, misalnya mereka mau bikin roasterinya sama bikin gudangnya, sehingga kan bisa dikumpulin. Dan mungkin kalau tadinya mereka jualan satu-satu pakai brand, mungkin jadi brandnya satu. Karena brandnya satu kan jadi skalanya besar dan konsisten. Artinya tadi bahwa ini kan ngumpulin supaya ini jadi kekuatan bersama. Kalau dia dagang satu-satu kan nggak scale-nya nggak dapat gitu. Dan mungkin dia untuk menembus market global, kalau masing-masing punya brand sendiri kan nggak bisa. Terus dengan kerjasama sama pos, logistiknya juga kita bantu logistiknya kan. Pos ini bikin nanti dia ada semacam sistem pos aja itu nanti mereka akan membantu untuk logistiknya. Kalau mereka mau ekspor atau mau ngirim barang ke kota, itu kita bantu juga logistiknya. Jadi gerakin semua ya? Iya. Diorkestrasi. Iya. Nah, kan contoh nih, kalau di desa-desa misalnya kayak di Jawa Timur tuh banyak yang nanam buah naga misalnya gitu ya. Buah naga itu kadang-kadang kalau supply-nya lagi kebanyakan kan terus busuk. Iya. Karena mereka nggak punya cold storage. Ya kan, jadi dan mereka akhirnya waktu oversupply, waktu panen masuk semua harganya jatuh. Harga anjlok. Nah dengan ada koperasi kan dia mungkin bisa ngatur kan. Kalau produksi lagi banyak disimpan dulu cold storage dulu. Nanti dilepasnya bertahap. Artinya mereka harus belajar juga mengelola pasar ini gitu loh. Nah, ini mungkin nanti stage 3-nya lah. Bahwa mereka nanti belajar untuk mulai benar-benar mengelola juga bagaimana mereka secara kolektif kelola pasar ini. Kan kayak susu itu kan pernah rame itu kan susu. Iya. Yang kalau lagi oversupply sampai mandi susu segala macam. Iya. So, sebenarnya kalau mereka dikoperasikan, mereka bisa deal nih sama Ultra, sama Greenfield. Kan mereka kalau bersama-sama kan bisa ngedilnya kolektif. Lebih kolektif. Bukan jadi kuantitasnya dapat ya Pak ya. Untuk supply ke brand besar. Brand besar. Nah, jadi kan negosiasinya juga posisinya lebih kuat. Karena mereka, itu memang ini sebenarnya tujuan akhirnya kan, punya kelembagaan bisnis yang terlepas apapun produknya gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang produknya BUMN itu hanya kicker aja di awal supaya ada muter dulu gitu loh. Muter dulu aja gitu. Bukan itu, terus bukan selamanya cuma itu gitu. Kalau gua masuk ya jangan cuma itu aja, jangan cuma dagang beras sama dagang LPG aja. Harus berkembang ke situ nantinya gitu loh. Tapi penting tadi itu kelembagaan koperasinya kan memang mohon maaf selama ini kan selalu ada aja masalah fraud segala macam. Ini kita ingin dengan pembinaan dan pendampingan ini juga stigma itu moga-moga bisa. Ada teman bilang sebenarnya koperasi desa ini bisa jalan lebih smooth, aman, lancar kalau dibentuk satu lembaga BUMN fokus ngurusin itu. Ya bisa menjadi ide. Karena ada orang yang ngurusin. Ada holding. Sebenarnya kan udah ada Inkut, ada Dekopin kan, Mbak. Kan sekarang ada Dekopin, ada Inkut. Iya. Ya nanti ya apakah nanti ini perlu ada induk baru ya? Ya. Kita lihat aja. Tapi itu mungkin nanti tupoksinya Pak Budi Ari lah. Komentarnya bikin. Tapi bisa jadi good idea juga. Karena kan waktu dia nego sama Bulog, nego sama Pertamina kan kalau ada holdingnya mungkin holdingnya bisa negonya nego nasional. Nego nasional. Jadi jangan per daerah. Nah, ya, bisa jadi. Atau mungkin kalaupun nggak holding, mungkin paling nggak di setiap provinsi mungkin ada induknya gitu kan. Ya. Bisa. Pak, ini kan masyarakat, kebetulan saya ada sawah di Muntilan, Magelang. Itu yang Lola bilang, Pak, ini pupuk susah banget kita dapat sekarang. Kalaupun dapat harganya mahal dan kita nggak bisa dapat banyak seperti dulu. Nah, dengan adanya koperasi desa ini, apakah para petani di sana akan lebih mudah dapat pupuk? Jadi sebenarnya dari awal tahun kita tuh baru merubah kelembagaan distribusi pupuk, Pak. Jadi itu termasuk tugas saya pertama kemarin waktu jadi wamen. Jadi memang Pak Presiden ingin distribusi pupuk itu ditransformasi. Jadi dulu itu distribusi pupuk itu ada namanya D1, D2, D3, D4. Terus kemudian sebelum kita membagi itu ada SK gubernur, SK bupati. Jadi panjang prosesnya itu. Jadi kadang-kadang itu pupuk baru bisa dibagikan bulan Mei, bulan Juni. Dan disimpan di kepala desa kan? Udah lewat masa tanam gitu. Nah kemarin itu akhirnya kita rubah regulasinya. Januari 1 itu kita buktikan, Januari 1 kita udah bisa bagi. Nah itu ada dua isu. Pertama isu itu mengenai pendaftaran. Itu namanya DRDKK. Nah itu kemarin itu kita bangun sistem. Gapoktan itu mendata ulang lagi dan langsung sistemnya online dengan Pupuk Indonesia dengan Kementerian Pertanian. Jadi penerima subsidi pupuk yang eligible itu listnya Januari udah dapat. Dan tidak perlu lagi SK gubernur, SK bupati lagi, langsung otomatis. Oh jadi dipotong ya Pak ya itunya ya? Jadi langsung, jadi Gapoktan langsung ke Kementerian Pertanian langsung. Dan langsung serahkan ke PT Pupuk Indonesia langsung. Yang kedua distribusinya tadi, Pupuk Indonesia tidak harus lagi melalui Permendaknya dirubah juga. Permendaknya tadi kan harus ada D1, D2. Jadi misalnya contoh nih, saya waktu itu pergi ke gudangnya di Sudarjo gitu ya. Itu
sawahnya mungkin cuma beda 1 kilo 2 kilo dari gudangnya pupuk. Tapi karena ada peraturan dari distributor 1, distributor 2 itu, dia muter dulu ke gudangnya distributor 1, gudang distributor 2, baru bisa masuk ke sana. Jadi lucu juga. Jadi sampai petani lama. Iya, jadi karena itu masuk ke stok distributor dulu. Nah itu kita, jadi ada 2 deregulasi tadi, regulasi mengenai pendaftaran tadi, tidak harus lagi melalui SK tadi itu. Yang kedua deregulasi mengenai distribusinya ini. Nah pupuk diberikan fleksibilitas. Yang penting pupuk harus memastikan bahwa barang itu sampai di titik serah. Nah, sekarang dengan ada Kopdis ini otomatis menjadi titik serahnya distribusi pupuk subsidi. Titik serahnya kan pengecer. Oh, mantap. Nah, jadi akan nambah 80.000 titik serah ini. Jadi akan ditambah outletnya. Jadi kalau tadinya mungkin orang harus naik motor 5 kilo untuk ngambil, sekarang harusnya di desa itu harusnya ada titik serah ini tadi. Buat para petani nggak usah khawatir. Pupuknya akan lebih mudah. Iya, udah nggak usah jauh-jauh lagi. Memang tadi isunya yang paling utama tadi, kalau di pupuk ini tadi pendaftaran di Kapoktannya itu Pak. Kapoktan. Jadi memang dia harus terdaftar sebagai anggota dari gabungan kelompok tani itu. Karena Kapoktan itu nanti memasukkan ke sistem. Siapa sih? Karena itu ada sistem nanti kalau kita setiap kali dia ngambil itu harus jadi dia mesti bawa PBB. Bawa KTP Pak. Bawa KTP terus difoto. Sekarang Pak kalau untuk nunjukin bahwa dia memang bagian dari Kapoktan itu. Tapi sekarang kita boleh juga mereka ngambil kelompok kok. Boleh ngambil kelompok Kapoktan, boleh ngambil kolektif. Pak Tiko, ini isunya soal koperasi desa nih selain ada dana BUMN yang akan diberikan juga katanya pakai dana desa. Oke. Itu gimana? Nah, jadi gini, memang dana desa ini kan secara undang-undang memang haknya masyarakat desa. Jadi penting untuk dipahami memang koperasi desa ini kan hasil dari musyawarah desa. Dan nanti pada waktu mereka mengajukan pinjaman pun, kepala desa ini mewakili masyarakat desa harus melakukan pengawasan. Nah, jadi memang kita mengharapkan kalau untung ya dibagi untungnya. Jadi kalau untung dibagi. Tapi kalau ada masalah dan kemudian nanti itu harus terjadi misalnya kegagalan, memang kepala desa ini memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk melakukan penggunaan dana desa untuk melunasi. Gitu. Itu memang ada. Jadi kepala desa menyerahkan haknya kepada pemerintah pusat untuk melakukan pembayaran itu. Tapi itu kan kalau terjadi kegagalan aja. Nah harapan kita kan kalau untung kan dibagi. Gitu. Nah ini memang itu kita emang tetap dengan undang-undang desa dan ini harus ada musyawarah desanya itu Pak. Jadi memang ini harapannya nanti kolektif Pak di desa itu harapannya masyarakat memang sepakat. Kita punya koperasi ya, koperasi ini mau usaha apa, dia mau minjem berapa gitu. Jadi Pak Kepala Desa harus tanda tangan Pak. Harus tanda tangan jadi bukan hanya pengurus ya, Kepala Desa harus tanda tangan waktu mengajukan pinjaman ke bank. Yang saya khawatir masyarakatnya sepakat. Yang nggak sepakat kepala desanya. Saya nggak mau tanda tangan. Balikin, revisi. Terus terang, jujur aja kita sama Pak Menteri Desa, sama Menteri ini kita bilang kita sosialisasi nih ke kepala desa nih bahwa mereka ini punya kewajiban besar. Karena mereka sebagai pembina dan pengawas ini harus pelit masyarakatnya untuk memastikan bahwa pinjamannya ini juga baik dan mereka secara kolektif jadi mereka punya kewajiban untuk memverifikasi dan mengawasi pinjaman jangan bener nggak nih jangan sampai jangan sampai buat sesuatu yang tidak produktif. Betul. Jadi tadi yang saya bilang itu kalau lihat pengalaman Mekar, social pressure ini penting. Social pressure ini dengan ada social pressure di masyarakat desa ini memang pengurusnya juga kan kayak dilihatin sama masyarakat desa. Kalau dia fail apa dia penyelewengan udah pasti ribut. Jadi ini memang menggunakan kebiasaan masyarakat desa untuk membangun desa sih, Koperasi Merah Putih ini. Secara kolektif tadi, kolektif. Termasuk pengawasannya ya diawasin sama masyarakat desa itu. Gitu. Senang ngumpul, musyawarah, terus tadi pengawasan secara sosial untuk membangun desa juga. Tapi kemarin saya sempat mengamati ya, tadi kalau bicara mengenai interaksi kepala desa dengan desa ini, saya kan juga baru kemarin sempat lihat namanya musyawarah desa kan. Jadi rupanya selama ini kan kalau ada anggaran desa itu kan mereka ada musyawarah Pak setiap tahun musyawarah menentukan berapa untuk bikin jalan, berapa bikin jembatan. Ada musyawarahnya, ada. Jadi itu emang real ada musyawarahnya. Jadi bukan kepala desanya sendirian mutus sendiri, enggak. Ada musyawarahnya. Jadi mereka itu udah terbiasa juga selama beberapa tahun terakhir itu mereka setiap kali mereka akan menggunakan masyarakat itu menentukan penggunaan dana desa ada musyawarahnya itu. Jadi itu sebenarnya udah muncul budaya itu. Jadi demokrasi di level desa. Jadi itu kepala desa nggak bisa semena-mena atau duitnya dipakai buat apa gitu. Ya tentu ada penyimpangan pasti ada lah ya. Tapi proses sosial musyawarah desa itu sudah berjalan. Cukup terang sih ya? Cukup terang. Koperasi Merah Putih kita harapkan bisa tadi cita-citanya ternyata panjang ya. Dan mulia. Harapannya Pak? Sebelum kita harapan besar ya Pak ke depan Pak. Ya harapannya kalau ini memang berdampak kan lagi terkenal nih dampak sosial. Ya saya
harapannya ya desa-desa kita ini jadi desa maju dan modern ya. Maksudnya kan kalau kita lihat desa di Eropa, desanya maju-maju modern-modern kan, ya kan? Ya. Fishing village, iya, nggak kayak village. Ya kalau lihat koperasi susu di Belanda kan gede, ya kan? Ya, jadi harapan kita ya kalau ini dibina dengan benar, dengan telaten, harapannya 3-5 tahun lagi desa ini jadi lebih maju, lebih modern dan muncul koperasi-koperasi yang berskala besar. Moga-moga. Baik, terima kasih Pak Tiko, terima kasih, sudah Bapak, terang. Terima kasih Bapak Koperasi Desa Indonesia. Kalian baru belajar bareng-bareng. Terima kasih banyak Pak Tiko. Terima kasih, thank you ya. Terima kasih Pak, semoga sukses amanah yang berat dan besar.